Infinite Battle Level, 10 times the points. Medan perang tak terbatas, 10 kali lipat poinnya. Bab 32 Dewa Hantu tidak terlihat. Su yang membawa mereka ke lantai 25 dan menyuruh mereka pergi ke lorong ini. Waktu saya datang ke sini, orang-orang yang ada di dalamnya baru saja pergi, jadi tidak terlihat ramai. Pada akhirnya, hanya Su Yang dan Gong Baisue yang tersisa di tempat kejadian. Su Yang masih melayang di udara, tetapi Gong Baisue tidak pergi untuk waktu yang lama. Melihat ini, Su Yang menatapnya bingung. Gong Baisue mengerutkan bibir merahnya yang tipis dan lembut, dan sedikit membuka mulutnya, terima kasih. Setelah dilucuti, pupil matanya kembali ke warna merah aslinya. Jadi sekarang berdiri di depan Su Yang adalah seorang wanita berambut putih, bermata merah, seputih salju. Wanita ini memiliki kecantikan yang dekat dengan Tang Weiwei. Meskipun dia tidak memiliki sosok yang berlebihan seperti yang terakhir, dia memiliki penampilan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bangsawan di tubuhnya. Sedemikian rupa sehingga ketika Su Yang melihatnya untuk pertama kali barusan, dia mengira dia terpesona. Karena gadis ini putih dan tanpa cacat, sebening kristal, dan kulitnya tanpa cacat, begitu sempurna sehingga dia tidak seperti manusia. Melihat bahwa dia masih berdiri di sana memikirkan sesuatu, Su Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Apa yang masih kamu permasalahkan? Turun sekarang, dan pikirkan hal-hal lain nanti. Gong Baisue berkedip padanya, lalu mengangguk, dan melompat ke arah pipa. Melihatnya mendarat dengan sukses, Su Yang akhirnya menyingkirkan Easi Pasage, dan menghilang ke dalam gedung dalam beberapa saat. Setelah melucuti senjata, Su Yang keluar dari toilet umum tidak jauh dari sana. Setelah menyeka air dari tangan Anda dengan tisu toilet, buanglah ke tempat sampah terdekat. Anda menyelamatkan total 302 orang dalam operasi ini dan mendapat 302 poin keberuntungan. 300 poin keberuntungan telah disintesis secara otomatis menjadi 3 poin keberuntungan. Sisa saat ini poin keberuntungan, 3. Oe. Su Yang mengepalkan tinjunya, wajahnya penuh kegembiraan. Aku tidak menyangka panennya begitu hebat. Saat dipersenjatai, dia pikir akan menyenangkan mendapatkan 20 atau 30 poin keberuntungan, tetapi kedua alat peraga itu meningkatkan kemenangannya 10 kali lipat. Sepertinya kita perlu lebih memperhatikan bencana kelompok semacam itu di masa depan. Dia menemukan bahwa ini adalah cara terbaik untuk mendapatkan poin keberuntungan. Melihat kembali ke kerumunan yang membuat keributan karena alasan yang tidak diketahui, Su Yang pergi dari sini dengan cepat. 30 menit kemudian, Su Yang membawa sekantong pakaian, mendorong pintu hingga terbuka. Kembali? Baik. Tang Weiwei berbaring menyamping di sofa, menyandarkan kepalanya di kursi dengan satu tangan, dan melambai padanya dengan tangan lainnya. Su Yang mendekat dengan curiga. Dia mengambil tas dengan pakaian di dalamnya, lalu duduk dan melihat-lihat pakaian di dalamnya. Sepertinya dia hanya ingin mendapatkan pakaian, dan tidak ada pertanyaan untuk ditanyakan padanya. Sementara dia dengan hati-hati memeriksa pakaian dalam ini, Su Yang sedikit tersipu, dan berkata, ngomong-ngomong, kamu mungkin tidak akan tumbuh lagi. Tang Weiwei tiba-tiba berhenti dan menatapnya. Pemilik mengatakan kepada saya bahwa akan sulit bagi Anda untuk bernapas seperti ini. Jika lebih besar, Anda mungkin harus mempertimbangkan untuk melepasnya. Tampaknya tidak baik untuk mengatakan ini, Su Yang segera menambahkan. Tetapi saya melihat bahwa Anda tidak mengalami kesulitan bernapas, itu seharusnya karena konstitusi khusus Anda, jadi itu tidak terlalu diperlukan bagi Anda. Tang Weiwei tersenyum lembut, berdiri dan menepuk pantatnya, dan berkata, kalau begitu, apakah saya ingin memotongnya? Su Yang memalingkan muka dan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Nona Bos tidak mengatakan itu. Bagaimana menurut Anda? Saya kira tidak demikian. Jelas bahwa dia dalam suasana hati yang baik. Su Yang kembali ke kamarnya untuk tidur. Menatap punggungnya sampai dia menghilang di tangga, Tang Weiwei perlahan menarik pandangannya. Hari baru, Anda mendapatkan 6 jam waktu Advent. Pada tengah malam, semua pemain menerima pesan sistem ini. Tapi menerima adalah satu hal. Apakah Anda melihatnya adalah masalah lain? Hutan Yangguan.
Di tempat Dewa Hantu dikepung terakhir kali, Zhao Tianjie dan pasukan keluarga Zhao tiba tepat waktu pada pukul 0.10 untuk mencegah Dewa Hantu melarikan diri karena malu sebelum mereka tiba. Segera setelah sekelompok orang ini tiba, mereka menatap ke tempat di mana Dewa Hantu menghilang terakhir kali dengan seluruh perhatian mereka. Serigala galai dan burung bulu besi para pemanggil berputar-putar di sekitar sana. Kelompok pemain yang menyebut diri mereka Zhao Jiajun, apakah mereka prajurit penyihir atau pendeta, semuanya siap sepenuhnya. Selama mereka berpikir bahwa mereka akan segera dapat membunuh orang nomor satu dunia ini, semua orang tidak dapat menahan kegembiraan. Pasukan keluarga Zhao kita akan menjadi sangat terkenal hari ini. Aku terkenal kemarin, ya, hari ini aku membiarkan ketenaranku dikonfirmasi. Dewa Hantu adalah orang pertama yang tercatat dalam sejarah medan perang. Jika kita menyegelnya, apakah itu juga akan tercatat dalam sejarah medan perang? Itu mungkin, itu mungkin. Para pemain berdiskusi dengan antusias dengan semangat dan antusiasme, namun seiring berjalannya waktu, lambat laun mereka merasa ada yang tidak beres. Tidak, sudah 2 menit, mengapa Dewa Hantu belum muncul? Brengsek, dia tidak akan memilih untuk datang di lain waktu, kan? Ini benar-benar dapat menembus blokade kita. Bukan begitu? Orang nomor 1 di dunia punya nyali? Aku tidak akan datang sebagai gantinya. Zhao Jiajun berangsur-angsur menjadi bingung, dan wajah Zhao Tianjie menjadi pucat saat ini. Dia menatap posisi itu selama 2 menit, matanya kabur tapi tidak ada yang berubah. Dia tidak datang? Zhao Tianjie menggertakkan giginya karena marah saat ini, dia telah membual begitu banyak di dunia ini. Jika dia tidak bisa menyegel Dewa Hantu dalam kedatangan ini, itu akan menjadi pukulan serius bagi kredibilitas dan reputasinya. Dia melihat sekeliling dengan kesal, matanya berbinar saat melihat Qin Xiu berjalan tidak jauh. Segera berkata kepada pemain pria yang mengaguminya di sampingnya, "Pergilah, posting ke saya di forum, katakan bahwa Dewa Hantu terlalu takut untuk datang atau semacamnya." Oke. Pemain pria itu langsung masuk ke forum untuk mengedit postingan. Zhao Tianjie berlari ke sisi Qin Xiu, dan sangat senang melihat dia telah memulai siaran langsung. "Halo, saya Zhao Tianjie, pemimpin pasukan keluarga Zhao." Dia mengulurkan tangannya ke Qin Xiu dengan sopan. Qin Xiu tertegun sejenak, lalu berkata dengan sopan, "Hai, halo, saya Qin Xiu, seorang reporter muda di medan perang." Dia mengambil sepotong permen karet dari sakunya dan meletakkannya di tangannya yang terulur. "Ancor, dia ingin berjabat tangan denganmu, tapi kamu benar-benar memberinya permen karet? Apa yang kamu ketahui, ini adalah kebijaksanaan dan kebodohan yang luar biasa." Begitu. Saudari Qin tidak hanya tidak ingin berjabat tangan dengannya, tetapi juga mengisyaratkan bahwa dia memiliki bau mulut. Jangan bicara omong kosong, mungkin dia tidak terlalu memikirkannya, dan dia hanya mengunyah permen karet. Bukankah benar benda dari dunia ini tidak bisa dibawa masuk? Masukkan saja ke dalam pakaianmu. Zhao Tianjie tersenyum sedikit, dan memasukkan permen karet ke dalam sakunya secara alami, seolah-olah ini adalah niat aslinya. Menghadapi kamera siaran langsung, bahkan jika Anda mengutuk ribuan kali di dalam hati, Anda harus tetap tersenyum sopan. Inilah yang dikatakan ayahnya kepadanya. "Apakah Anda di sini untuk menyiarkan langsung pasukan keluarga Zhao kami mengepung dan membunuh Dewa Hantu?" Zhao Tianjie bertanya sambil tersenyum. Qin Xiu tersenyum sopan dan menjawab, "Hampir. Saya di sini untuk menyiarkan pelarian Dewa Hantu secara langsung." Dia tidak mengatakan kalimat ini, jika tidak maka akan dengan mudah menimbulkan konflik. Dia selalu percaya bahwa Dewa Hantu memiliki harapan untuk menerobos, bahkan ketika dia melihat gambar Dewa Hantu yang penuh dengan bekas luka, dia masih mempercayainya. Apalagi pada kebakaran beberapa jam yang lalu, beredar kabar bahwa seorang pemain yang diduga sebagai Dewa Hantu menyelamatkan lebih dari 200 orang dengan alat peraga. Alasan mengapa dicurigai adalah karena dia mengenakan pakaian yang sama dengan setelan pemberita Dewa Hantu, tetapi identitas aslinya tidak dapat ditentukan. Anda tidak dapat menilai bahwa mereka adalah orang yang sama hanya karena pakaian yang sama, bukan? Dalam hati Qin Xiu, dia selalu percaya bahwa pemain itu adalah Dewa Hantu. Tidak ada apa-apa selain firasat.
Sayang sekali, kamu tidak akan bisa melihatnya. Zhao Tianjie menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan menghela nafas. Sebaiknya aku bersiap sepenuhnya, selama Dewa Hantu muncul, aku berhasil mengepung dan membunuh. Tapi aku tidak mengharapkannya. Dia sengaja berhenti pada saat ini, menunjukkan ekspresi yang sangat kecewa, aku benar-benar tidak mengharapkannya. Pria yang pertama mencapai level 10 ini sebenarnya sangat egois.